Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Betawi, berjumpa lagi dengan Aye Rika Mariana di acara Pojok Kampung Kita. Nah, Abang Poncang Cinya Babe, apa kabarnya nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan salam budaya. Nah, sahabat Betawi, pada siang hari ini kita akan membahas tentang pahlawan dari Betawi. Pastinya penasaran kan dengan bincang-bincang kita pada siang hari ini? Nah, kita juga sudah kedatangan narasumber nih, yaitu Encang Yahya dan Bang Indra. Assalamualaikum Cang Yahya, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Cang Yahya, Bang Indra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya setia banget nih Bang Indra nemenin Aye pokoknya. Selama sehat sempat insya Allah kita temenin. Ya, amin. Nah, Cang Yahya, Bang Indra, pada siang hari ini kita akan bincang-bincang mengenai Hari Pahlawan nih. Ya. Kan pahlawan dari Betawi kan pastinya sahabat Betawi belum tahu nih. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya punya pantun nih. Oh, cakep. Ya. Ade lomba balapan karung goni. Wah. Yang bersorak-sorak para masyarakat. Nyok Ya. dengerin bincang-bincang ini yang bakalan seru dan bermanfaat. Insya Allah mantap. Iya, maaf ya kalau kurang-kurang Udah bener cakep. pantunnya. Cakep. Nah, Cang, kita masuk aja ya, Cang Yahya, Bang Ya. Indra, ke pertanyaannya. Hari ini kan Hari Pahlawan 10 November. Ya. Yang kita mau bahas nih ya, Cang Yahya. Ya. Yang Ayah tahu kan pahlawan itu Muhammad Husni Tamrin nih. Ya. Ada nggak sih selain Pak Muhammad Husni Tamrin dari Betawi itu pahlawannya? Cang Yahya, Bang Indra, mohon apa Jam dulu jawabannya? dong. Gimana dia yang Iya, tua? Begini, Cang Yahya dulu deh. begini Rika dan saudara-saudaraku, sahabat Betawi, sahabat budaya. Ini tanggal 10 ya. Iya. Tanggal 10 November itu mari kita bayangin. Iya. Dulu itu 10 November 1945 saya membayangin ya, itu pahlawan-pahlawan kita dengan senapan, dengan bambu runcing, siang-siang panas begini, kemudian hari Jumat, mereka harus teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan itu mereka dengan semangat nasionalisme yang tinggi ingin menyatakan benar-benar merdeka dari penjajahan. Jadi itu dia nggak mikirin besoknya gue mau ngapain. Yang penting al-baldatun, negeri ini bisa merdeka. Jadi saya ngebayanginnya tuh, waduh, Luar biasa. bagaimana Bung Tomo tanggal 10 November itu berteriak-teriak, wah Di lawan Surabaya. di Surabaya. Iya. Saudara-saudara, kan yang ditentukan sebagai Hari Pahlawan kan karena memang pergerakan dari kawan-kawan pejuang di tempat Iya, lima iya. itu Iya. yang dikomandani oleh Bung Tomo di Surabaya. Terus kemudian juga kawan-kawan yang ada di Betawi, di Jakarta ini Iya. juga tetap mendorong dengan segala macam, dan puncak dari itu nanti kita lihat pada awalnya. Iya. Dari Jakarta dulu. Dari Jakarta Iya. itu kan dari setelah merdeka, kemudian ada peristiwa Ikada, Iya. rapat besar 17 Lapangan Banteng ya, Iya. Ikada. Jadi Iya. sekarang lapangan Monas ya, kalau Lapangan sekarang. Monas itu ya. Jadi dari Jakarta begitu. Merdeka. Oh, rebut senjata dari Jepang. Mereka gerilya. Kita kan bayanginnya, ya Allah, begitu rupa ya para pejuang kita gitu. Jadi kalau pejuang Bagi siang sore ya, Cang, iya. ya, malam. Jadi kalau pejuang itu, pahlawan itu kan kita harus lihat konsepnya ya. Iya. Kalau secara takrif, secara definisi, menurut kamus kah, menurut ahli-ahli bahasa itu, pahlawan itu adalah orang yang berkorban jiwa raga untuk sesuatu yang diimpikannya. Jadi kalau pahlawan kita yang bergerak, bambu runcing, merdeka, Allahu Akbar, itu adalah orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi pahlawan adalah orang yang berkorban untuk kemuliaan bangsa dan Ya, banyak masyarakat. jasanya lah ya. Orang-orang yang berjasa, Artinya, jadi Cang, seperti itu. kagak selalu dia itu nembak, megang bedil, megang bambu runcing, kagak selalu begitu pahlawan ya. Iya, pahlawan itu kan banyak. Heeh. Ada di bidang edukasi, pendidikan. Ada di bidang kesenian, Iya. ada di bidang pengajaran, pendidikan pengajaran ya. Kesehatan, segala macam Ada misalnya. bagian
masak. Budaya gitu ya. Iya, tukang masak. Ini kan ada pahlawan. Pembuatan Eh, makanan. pokoknya banyak. Jadi banyak. Pokoknya setiap manusia yang mendedikasikan dirinya untuk sesuatu yang mulia tanpa memikirkan apa di belakangnya, apakah dia mendapat sesuatu atau enggak, itu nomor 47 ya. Yang penting dia sudah Iya. mendedikasikan dirinya untuk Iya. itu, maka dia bisa ditakrifkan sebagai pahlawan gitu, Cang. Nah, Cing. tadi Yang dari Betawi, Cang. Yang dari Betawi Itu selain siapa tadi aja yang kita selain dengar, Pak Muhammad Husni Tamrin, siapa, Cang? Cing Indra kan juga barangkali tahu juga coba. ada yang nasional, ada pahlawan rakyat misalnya. Kalau nasional yang setahu saya kan ini Iya. juga belum lama ya yang ada diangkatnya jadi pahlawan nasional Iya. kan. Selain Muhammad Husni Tamrin, orang Betawi biasa nyebutnya Bang Maing gitu Bang ya. Maing. Bang Maing. Jadi nama jalanan Iya. itu. Kalau Bang Maing mah Ismail Marzuki. Ismail Cang. Marzuki, ya betul. Ismail Marzuki. Oh, Ismail Dua. Marzuki. Iya. Ada lagi yang Kiai. Apa tuh Bekasi, Cang? Haji Nur Ali. Iya, Itu Kiai Nur Ali. sama yang apa penerbang atau apa itu? Iya, penerbang juga, Saleh. tentara. Itu pahlawan dari Betawi yang jadi pahlawan nasional. Iya. Benar gitu. Iya, dia pahlawan yang jelas pahlawan itu yang bergerak di tanah Betawi Iya. dan di tanah sekitarnya yang memperkuat jaringan peraih kemerdekaan di tahun 45. Jadi meskipun misalnya kan Kiai Nur Ali tadi udah disebutin ya, Kiai Nur Ali Kiai Nur Ali. itu kan Indonesia sudah diproklamirkan oleh atas nama rakyat Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus. Tapi kan nggak mudah Iya, iya. bahwa kita merdeka, udah orang-orang pada ikhlas. Iya. Nah itu nikah yang namanya itu pengen balik lagi ke sini. Iya. Terus sekutu ditumpahin, Iya, dilampiin iya. sama ini. Jepang juga nggak begitu rela melepaskan jajahannya. Iya. Nah, jadi maka itu kemauan orang yang ingin kembali menjajah, terutama ya sekutu itu sekutu yang didoplengi oleh si Nika. Nika itu kan Belanda. Ingin balik lagi ke sini, maka terjadilah di sini mempertahankan kemerdekaan, di sono ingin merebut kembali tanah ini sesudah ditinggalin oleh Jepang tuh si Belanda. Maka oleh karena itu ada 3 kekuatan. Ini Jepang, ini kita nasionalisme, ini dari sekutu. Jadi ingin japlok ini, akhirnya Jepang menyerah kalah. Dia pulang kampung, tinggal kita nih berhadapan-hadapan. Dan itu sesudah 17 Agustus keadaan semakin panas di Jakarta. Iya, iya. Karena dari buku yang kita baca, misalnya buku yang ditulis oleh Departemen Pertahanan di Jakarta, itu menyebutkan bahwa terjadi pertempuran di Tanah Tinggi, di Senen, Iya. di Menteng, sampai kepada Bekasi, Kerawang, Klender, dan seterusnya. Jadi nggak berhenti tuh. Perlawanan gerilya, terutama memang kemudian ketika terjadi pendudukan kembali tahun 48, pendudukan kembali, ada garis demarkasi. Jadi kaum Republikan yang nasionalisme Indonesianya itu harus ngungsi, karena pada saat itu muncullah tuh kegiatan-kegiatan perlawanan. Kalau di Lempengan itu kemudian jelas pahlawan nasional kita itu, misalnya yang tadi udah sebutin Bang Maing, Iya. Ismail Marzuki, dia itu nggak begini, Rik, nggak bisa dar-dedor, pakai bambu runcing. Bukan begitu ya? Tapi dia Perangnya pakai apa dia? perangnya mempengaruhi rasa cinta. Masih semangat. Jadi dia fanatisme Iya, tanah air. fanatisme kira-kira. tanah air Oke. itu diungkapkan bukan dengan dar-dedor, tapi Tapi dia menulis syair-syair, Syair. dan syair itu dia ubah menjadi lagu. Iya, iya. Halo Bandung misalnya dia menjadi halo Bandung, ibu kota peri. Ada lagi lagu-lagu yang lembut di sana sesudah Pasang mata bola misalnya? Iya, Juga. sepasang mata bola dia juga, sepasang mata bola, Kalau pahlawan Pak Ismail dari Bandung Marzuki Selatan. tinggalnya di mana? Dari mana, Cang Yahya? Ismail Marzuki dia itu orang Kuitang. Kuitang. Iya. Jakarta Pusat ya? Dia Kuitang, Jakarta Iya. Pusat. Dia memang dari kecil itu sekolah di sekolah Belanda. Iya. Kemudian dia memang banyak tetangganya tuh sudah mendengarkan lagu-lagu klasik. Jadi waktu masih kecil dia dengar lagu klasik, dengar lagu blues, Iya. dengar lagu rock, dengar lagu-lagu seriosa, dengar lagu keroncong. Maka yang dia ciptakan itu jenis-jenis genre seperti itu. Ada ini semua itu seperti lambaian Pulau Kelapa itu. Iya, iya. Tanah airku
Indonesia. Wah, itu TV udah merindra tuh kalau udah Iya, begitu kalau tuh. di TV gitu ya. Iya, iya. Rayuan Pulau Kelapa ya. Melambai, lambai itu dia membayangkan sesuatu yang melambai. Nyiur di pantai, menesik bisik raja kelana. Jadi orang-orang Membakar rasa semangat ya. di bengbat hatinya, bengbat itu artinya dikocok Iya, hatinya, iya. diadonin hatinya supaya Dipikat. ini negara kita yang begini, kita nggak boleh lengah dari cinta kepadanya. Maka ketika ada orang yang ingin merebut kembali dia, maka kita harus membelanya sampai titik darah penghabisan. Untuk orang bersatu Ya, itu Bang Maing ya. Iya, Maing. Dan Bang Maing itu memang sekarang sudah menjadi nama satu kawasan. Gedung ya? Satu kawasan namanya Pusat Kesenian Jakarta. Oh, Di Pusat Cikini Raya itu Kesenian. Taman Ismail Ismail Marzuki. Marzuki, Nah, itu iya. dia lagu-lagu. Jadi Sersan Mayorku, kemudian bahkan ada lagu-lagu yang itu lagu dia juga ya? ya, Kopral Jono, lagu-lagu yang lembut tuh. Diciptakan alam pria dan wanita, gitu kan ya? Temennya Juwita Malam. Iya, ya, Juta Malam Banyak juga nih begitu. pokoknya lagu-lagunya Oh. Bang Ismail Marzuki ya. Nah, kalau Kang, ya. yang tadi siapa? Husni Tamrin. Husni Tamrin Dia itu. apa bergeraknya itu? Kalau kita melihat sosok Muhammad Husni Tamrin itu, memang dia berjuang pada masa pergerakan nasional. Ya. Jadi dia memang sebelum merdeka, karena ketika dia meninggal tahun 42. Ketika 2 bulan lagi pendudukan Jepang mau datang ke sini, si Belanda udah mau kalah, dia meninggal dunia. Dan dia itu memang orang politik, karena dialah yang meneguhkan di tahun 1928 misalnya, ada pemuda kaum Betawi di pada tahun 1928 ikut menandatangani yang disebut dengan kemudian Sumpah Pemuda. Sumpah Yang kemarin di Pemuda, bulan iya, Oktober ya. benar. Itu kan baru beberapa hari kemarin. Jadi 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda itu, di situ ada tokoh pemuda Rohiyani Suud yang mendapat rekomendasi dari ketua perkumpulan pemuda Betawi, Pak Muhammad Tamrin, untuk mengikuti Kongres Pemuda itu. Maka dia kalau kita pergi ke Museum Joang, museum apa tuh? Museum Stovia, itu ada nama dia tuh. Rohiyani Suud, penanda tangan naskah Sumpah Pemuda tahun dia, 1928. Iya, dia secara politik udah ngetop waktu itu, udah anggota apa? Polster Iya, atau apa? dia itu kan mendirikan partai kemudian. Mm-mm. Oleh karena itu ada pemilihan anggota DPRD kalau zaman sekarang. Iya. Dulu namanya Gemeenteraad. Rat itu kan kalau sekarang DPRD. ya. Jadi dia dipilih menjadi anggota itu. Sebelum itu memang dia sudah menjadi orang politik. Dia tuh diangkat menjadi wakil gubernur kalau zaman sekarang. Istilah masa itu namanya Loko Burgemeester. Loko Burgemeester. Nyebutnya ada tuh, Ya. gitu. Ribet banget ya. Wakil gubernur kalau cara sekarang. Iya. Nah, dia mendirikan Iya. sampai kemudian kaum pergerakan, dia tuh menjadi salah satu di Betawi. Tamrin itu menjadi salah satu tokoh politik paling utama. Karena apa-apa, baik Soekarno, baik Hatta, ketika perlu sesuatu di Betawi, itu selalu dia menghubungi Pak Tamrin. Dan yang sekarang dikenal sebagai Museum Tamrin ya. di Yang Jalan Kenari itu kalau nggak salah. di Jalan Kenari Kenari 2 2, ya. Jakarta Pusat Iya, itu, iya. itu adalah rumah Muhammad Husni Tamrin yang dihibahkan begitu saja kepada kaum pejuang, kaum nasionalis, yang akhirnya rumah itu namanya dinamakan Rumah Permufakatan Indonesia saat itu. Jadi Karena ada musyawarah, ada iya, mufakat jadi gitu ya. anggota-anggota partai yang saat itu namanya, kalau mau rapat itu namanya bahasa Belanda sebutnya vergadering. Kalau mau ada vergadering itu pakai rumah itu. Ya. Karena itu relatif aman sekitar itu, karena dibanding dengan tempat-tempat lain yang suka dicurigai, Iya. tempat itu kan memang rada masuk ke dalam, kawasan sebelahnya itu juga kampung Iya. semua, jadi lebih aman gitu, sehingga itu jadi menjadi pusat. Sekarang rumah itu menjadi Museum Muhammad Husni Tamrin. Jadi dia tokoh politik utama, dia mendirikan partai, dan ketika dia meninggal memang ribuan orang menangisinya. Kalau kita lihat foto-foto ya, foto-foto di buku yang Muhammad Husni Tamrin yang ditulis oleh Bob Herring itu misalnya, ketika dia meninggal di Arak itu ribuan orang mengantar dia dimakamin di Karet Bifa. Oh, Karet Bifa. kan Pak Husni Tamrin ini kan
orang penting nih ya, Iya. orang banyak jasanya. Waktu zaman penjajahan itu dia banyak dicari-cari Belanda nggak sih, Cak? Jadi pada masa kolonial itu ya, Cing ya. seperti Iya, dalam penjajahan jadi banyak dicari pastinya kita kan. pelajari dalam sejarah itu bahwa ada dua metode perjuangan. Iya, Metode perjuangan kooperatif kooperatif. dan yang satu lagi non kooperatif. Hmm. Ini yang non kooperatif ini nggak ngakuin Oh, Bang. Kuy. pemerintah kolonial. Oh gitu. Maka itu Kita nolak gitu maksudnya Iya, dia gitu ya? nolak. Dia misalnya si Cokro Aminoto, Ya. kemudian Suryo Pranoto, Mm-mm. kemudian Soekarno, itu orang-orang yang berjuang menyatakan Indonesia harus merdeka 100%. Gitu. Jadi Tanpa dia syarat gitu dah, tanpa syarat dengan mendirikan partai jadi PNI saat itu ada Syarikat Islam. gitu ya. Kemudian Parmusi menjadi partai-partai belakangan, partai-partai yang berafiliasi nasionalisme itu rata-rata dia non kooperatif. Artinya nggak mau kompromi sama pemerintah kolonial. Nah, jalur kooperatif ini yang dia mau berjuang dari dalam. Gitu. Kayak Muhammad Hussein Tamrin ini, dia berjuang melalui Volksrat namanya. Volksrat itu sekarang DPR ya? Anggota Oh, DPR. Iya, DPR. Jadi, Parlemen. dia di pidato Dengan itu, orasi berarti. iya di orasi di parlemen itu, dia yang menolak pidato dengan bahasa Belanda. Wih, hebat. Meskipun dia juga kali tempo dia bahasa Belanda, tapi dia pakai yang bahasa Betawi. iya, Enggak? dengan bahasa Betawi, Belanda. dengan bahasa Betawi dan Indonesia. Melayu, Pokoknya Melayu ya. dia bahasa Iya. Melayu. Jadi kemudian dia yang namanya kampung perbaikan kampung-kampung. Iya. Jadi semua wilayah Batavia, Stad Batavia nih, Oke, itu kampung iya, iya. perbetring itu akhirnya kemudian pada masa merdeka, ketika Gubernur Jakarta Pak Ali Sadikin Jadi nama diambil menjadi proyek jalan. MHT. Oke. Proyek Oh, MHT. Tapi jadi jalan-jalan di kampung tuh Iya ya? gitu. Jadi pada cakep Gitu. ya. Jadi Jadi, itu nama jalan itu ceritanya begini nih. Iya, ya. dia memperjuangkan Iya. sekolah, Iya, sekolah. air bersih, Wih, ya. Budaya. bangunan jalan, Iya. kemudian menangkal banjir. Iya. Dia udah berjuang di DPRD, di Polsrat saat itu di Itu kantor nggak DPR. perlu pakai bedil, nggak perlu gaduh, Iya. tapi Di- udah berjuang juga Iya, kan ya. dia yang berjuang melalui jalur kooperatif. Dia bekerja Iya, sama. iya. Oleh karena dia kooperatif, pemerintah melotin juga itu kan ada mosi dulu ya. Mosi itu Mosi itu artinya catatan. Kalau sekarang tuh apa tuh? Kira-kira kalau di DPRD itu lagi rapat Perancang undang-undang. Usulan, ya. rapat usulan. Jadi karena ada mosi-mosi itu akhirnya pemerintah kolonial melihat, oh iya, akhirnya muncul politik etis kemudian, politik kebijakan Iya. bahwa sekolah-sekolah swasta yang dulu dilarang oleh mereka dengan ngeluarin undang-undang Wilde Scholen Ordonansi sekolah liar namanya. Iya. Jadi kita kaum pribumi nggak boleh diriin sekolah. Oh, kita Karena nggak boleh sekolah sekolah. kita dicurigain oleh mereka untuk mencetak nasionalisme, Iya. perlawanan. Sehingga mereka bikin sekolah angka 2, angka 3 gitu. Jadi ongkoloro kalau di Jawa Iya, ongkoloro. umpet-umpet dah ya, Iya, gitu jadi ya. jadi pemerintah Luar biasa mendirikan. berarti ya. Jadi dia Iya. luar biasa. Perjuangannya. Luar biasa. Dulu Iya. nggak kayak begitu tuh. Tinggal Nah, kita yang iya, sekarang iya. ini tuh. Benar-benar. Kalau zaman dulu saya nggak tahu dah, pokoknya perjuangannya sangat besar dah ya, Cang Iya. ya. Ya artinya itu kan Iya. udah ada yang nasional, tapi yang lain kan ada pergerakan di rakyat ya, Iya. gitu kan Iya. ya. Misalnya Mat Hitam, Tong Bendo, Iya. walaupun zaman-zaman yang lalu, tapi dia berontak juga pada pahlawan-pahlawan gitu. rakyat Pahlawan dan segala rakyat, ya. macamnya di Iya. kesehatan pendidikan Iya. itu tadi. Ya memang dalam perspektif kita yang dikenal dengan cerita rakyat itu ya, misalnya di Ini dalam peranan masyarakatnya ya. 1885-an itu kemudian sampai 1893 itu masa yang sangat dikhawatirin di pemerintah Stad Batavia karena pergerakan Bang Pitung Iya. itu sangat ditakutin oleh mereka. Jadi Bang Pitung itu ditembak oleh Tuan Scott Heine, Tuan Kepala Polisi pada kalau menurut buku yang ditulis oleh Margriet van Til, In Search of Pitung itu, dia dicatatkan tanggal 23 September 1893. Si Pitung itu Berarti ditembak. si Pitung itu pahlawan dari Betawi juga, Ya Cang? pahlawan. Dia bukan jadi pahlawan Ya, nasional. tapi bukan pahlawan Oh, gitu, nasional. Dia pahlawan rakyat
pahlawan rakyat. Legend lah kira-kira. Termasuk Gitu kalau ya. dalam cerita rakyat itu kan Iya. ada dicatat ada Murtado gitu Iya, ya. Terus benar. Mirah, Sabeni, Mirah ya. singa betina dari Marunda, Iya. Sabeni juga. Sabeni itu luar biasa ya. Dia akhirnya di Tenabang itu sangat terkenal dengan main pukulan, Main pukulan. main silat. Pukul, Oh, ya. aliran Sabeni. Aliran Sabeni dan jurus-jurusnya maut-mauting. Iya. Misalnya jurus Sabeni itu ada kelabang nyebrang, Iya. ada naga ngerem. Itu nyebrang dia mau kemana itu? Kelabang nyebrang ya. Jadi hati-hati, jangan barang getok kalau kelabang. Mau ke kali kali dia permisi gitu ya. Iya Atau gitu. ada di Kulonan Sepatan sono si Ayub. Teluk Ayub, Naga. Ayub dari Walaupun itu pinggir masih iya. masuk. Iya, itu kan Tahu ya? wilayah kultur kita. Jadi Kalau dalam Pak Sabeni perspektif itu tinggal pahlawan. di mana itu, Cang? Siapa? Sabeni. itu. Sabeni orang Tenabang. Oh, Sekarang ada Tenabang. nama jalan itu, nama jalan Hak Sabeni di dekat Jalan Lontar di Itu Tenabang asalnya masih ada. dari beliau. Iya, Apa? nama dia. Oh, Jalan Hak gitu. Sabeni itu jalan nama dia Sabeni. Dulu emang di Jalan Sabeni itu dia kuburan di situ. Mm-mm. Di dekat rumahnya, Dekat kemudian situ, ya. digali, dipindahin ke Karet Bifak. Iya, iya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Cang Iya. Ayah Pak Indra. Mm-mm. Biasanya kan tokoh pahlawan dari laki-laki nih kebanyakan. Iya. Kalau tokoh pahlawan Betawi dari perempuannya, kira-kira siapa itu ya, Cang? Perempuan Ayah, Pak Indra? prinsipnya kan perempuan ya, Cing ya. Perempuan itu sebetulnya justru kalau saya ya, Iya. kalau saya mungkin juga pendengar sahabat Betawi, iya, Betawi yang para menonton para kita nonton nih, itu ya. kalau dalam pandangan saya tuh perempuan itu justru yang pahlawan utamanya perempuan. Hmm, Karena kan dimulai dari rumah. iya benar. Dia yang mengatur makan minum kita. Iya. Pakaiannya. Terus dia ya. kalau misalnya habis ngelahirin Rika misalnya ya, itu Iya. harus netein. Dia harus kalau dia kencing beres segala macam dicebokin. Jam 2 malam dibangun dia itu pahlawan berangkat dari situ. Tapi memang pahlawan dalam pengertian pahlawan yang kita bicarakan ini ada beberapa nama pahlawan ya. Cuman saya lagi lupa nih namanya sekarang nih. Tapi dia bergerak di bidang DPR juga, DPR dan Pokran. Pendidikan, ya. Kemudian di bidang pendidikan, kemudian dakwah-dakwah. Atau logistik misalnya nyiapin logistik. Logistik kalau zaman dulu kan misalnya kita kenal cerita-cerita rakyat gitu ya, Iya. pada tahun-tahun ya abad ke 18, 17, ya. 17-18 gitu misalnya kalau di perkampungan wilayah Budi Betawi itu kita Iya. kenal ada satu tokoh perempuan yang namanya Nyai Pandan Wangi. Nyai Ros. Nyai Ros Nyai Ros, Sembang. Pandan Wangi. Ya, dia Iya. dia penyiar agama. Iya. Logistik juga tuh. Ah iya itu, nah itu Tapi dia kan nggak dinisbatkan langsung sebagai Nian Betawi ya. iya, tapi Dia pahlawan dia pahlawan rakyat ya, pahlawan ya. di sini Iya. karena memang sistem kita kan istilah republik kan baru kemarin. Iya. Iya. Ya, bahkan yang lain-lain pun yang berjuang sebelum kemerdekaan kan juga kan tuh belum ada Republik Indonesia, maka dia tetap sebagai pahlawan. Dan misalnya yang kesini ya, Ya. kita kenal Mubalik Jakarta itu anak Kiai Abdul Syafi'i itu Profesor Dr. Tuti Alawiyah HS almarhum Allah yarham itu juga pahlawan Artinya yang pendidikan. kesini ya. Iya, Iya. zaman-zaman sekarang Iya, ya, sekarang. ya. Suryani Tohir Oh, itu iya. pahlawan. Terus kemudian setelah kemerdekaan artinya Iya. Iya, pahlawan juga di Iya. agama. pada masa revolusi itu perempuan saya kalau lagi lupa namanya tuh ya. Jadi, Iya. Atau ada menteri Siti Nurbaya itu katanya Betawi. Iya, Siti Nurbaya juga Maksudnya menteri ya, kita. Jadi dia udah masuk di Volkstar tuh. Iya, ikutin iya. jejaknya. Terus ditamrin. Iya, Oh, Tamrin. gitu. Dia berjuang di Bisa jadi pahlawan budaya di Ya, satu negara kan amin. bisa. Artinya pahlawan itu nggak kudu sesuai terjemahan Cang tadi tuh Iya. nggak kudu bawa bedil Iya. atau bawa bambu Iya. runcing melemparin bom, Iya. nggak kudu begitu Iya, ya. betul. Dia berbuat Iya. untuk kepentingan orang banyak udah jadi Betul. pahlawan. Iya, benar. Iya, pahlawan budaya misalnya. Kalau kita tahu ada sanggar topeng Kinang Putra. Kinang putranya. Iya, siapa itu Mak dulu tuh? Kinang. Mak Kinang. Mak Kinang itu perempuan. Iya. Dan sampai sekarang orang masih menarikan tariannya. Dari ciptaan atau bikinan Ciptaan Mak dia, Kinang. dia Mak Mungkin Kinang. kalau zaman-zaman sekarang kalau Mpok Nori almarhum itu Bisa, pahlawan bisa pahlawan ya. juga dia Iya. pahlawan di bidang budaya. Atau ada Budaya. yang suka ngeloloh di daerah Jakarta Barat atau Tangerang. Masnah, Masnah, juga ya gitu itu Masnah. Iya, Jadi iya, iya. itu pokoknya orang yang mempunyai jasa dan jasanya tetap hidup di Diingat tengah-tengah ya. masyarakat itu adalah pahlawan.
Ya kita kalau memang kalau secara kita kan dukun beranak, Iya. paraji ya. itu kan tukang bikin dodol. Iya. Itu juga kalau nggak ada dia siapa coba? Iya, nggak jadi tuh dodol ya. Benar. Ya. Iya, kalau di forum Jibang kira-kira pahlawan perempuannya siapa itu Cang ya Bang Indra? Apa Adi itu? Iya. Kalau forum Jibang kan kita ada dua ya. Iya. Perempuan orang yang di Empu itu ada Bu Iya. Jadiana Muzamil ya. gitu Nah ya. itu adanya beliau tuh. Oh. Yang jadi mainnya di apa sih, Oh, tatanan di- Volksstraat begitu kan. Oh, iya, Jadi iya. anggota DPD bisa info Iya, Silvi. betul. Iya. Wali kota juga ya ada Iya. yang beliau ya. Dan Ibu Diana itu ibu duta besar. Iya. Karena hebat. suaminya dulu duta besar di berapa negara. Iya. Terus ada lagi Ibu Hajah Rosyana Bu Hasbullah. Jarosiana. Dan Bu Rosyana kita baru dapat dengar juga, Cang. Iya. Kalau beliau itu sempat duduk di PBB, bukan Perkampungan Oh Budaya iya tahu, Betawi. Persatuan Bangsa-Bangsa. Persatuan Wih, Bangsa-Bangsa Pak. Perwakilan Iya. Jakarta. Iya. Nah, dia di situ yang bidang kesehatannya ya. Artinya ada ya. Hmm. Nah, kita bisa nyetak-nyetak Iya. perempuan. Dan yang Bu perempuan Ros gitu. itu juga sekarang sebagai ketua PWB, apa ya? PBB apa nih, Cang? Persatuan Wanita Oh. Betawi. PWB itu Betawi. Iya. Itu yang Hebat ya. bergerak mengangkat harkat martabat kewanitaan, keperempuanannya orang Betawi. Ya memang misalnya di dalam kesusastraan juga misalnya ya. Misalnya kita mengenal di tahun 45 sampai tahun 60-an itu ada namanya Susi Aminah Aziz. Susi Aminah Itu Aziz. dia pahlawan bukan nggak ada kaitan dengan Bu Halimah Aziz ya. Dia Susi Aminah Aziz itu dia pahlawan literasi. Oh, Pada zamannya itu dapat dihitung beberapa perempuan yang terjun ke dunia tulis menulis karang mengarang. Si Susi Aminah Aziz itulah yang satu-satunya ada di Jakarta. Sampai sekarang saya belum menemukan penulis-penulis lain yang memang sangat berjasa di dalam dunia literasi. Jadi Susi Aminah Aziz itu satu angkatan dengan SM Ardan, Firman iya. Muntako, kemudian si Muhammad Barfas, dan yang lain-lainnya lagi itu satu angkatan tuh. Jadi satu angkatan itu hanya perempuan itu dan dia bersaing di koran-koran itu dengan perempuan-perempuan dari seluruh Indonesia. Jadi dia juga termasuk pahlawan literasi ya. Jadi pahlawan literasi di samping tadi ada pahlawan topeng, pahlawan kuliner, pahlawan busana dan macam-macam lagi. Kalau nggak salah juga saya pernah membaca ada satu pilot kapal perang. Pilot tempur itu Betawi, cuman saya lupa namanya. Itu orang yang berani-berani aja. di data. Dicari ini. Iya. Iya kan ini. Iya, benar-benar. Jadi apa sih? Nambahin pustaka kita orang. Iya, benar-benar. Orang Saya pernah literaturnya dicari tuh, ya Cang, pernah catatannya. saya pernah ada dokumennya. Saya punya dokumennya, cuman memang harus kita ubek-ubek Iya. dulu tuh dokumen biar Cari-cari kita- lagi deh, biar Cang, kita ya. Jadi kita buat belajar juga. Iya. Iya. Ya, pokoknya banyak dah begitu ya. Banyak Tuh, dah begitu, ya. tuh. Iya. Ternyata. Kalau Susi siapa, Cang? Susi Aminah Aziz. Iya, itu tinggalnya di mana itu, Cang? Kira-kira sahabat Betawi kamu Dia tahu Susi tuh, Cang? Aminah Aziz itu kalau nggak salah tinggalnya dulunya dia anak Senen, Tanah Tinggi. Seneng. Jadi Tasya Tanah Oh, ini Tinggi. udah rebok dia Iya. Iya, rasa dong. Dan memang kebetulan kan memang kondisi dia itu memungkinkan untuk dia melakukan itu karena saat itu seniman-seniman yang berkumpul di Pasar Senen, akhirnya mereka namanya para seniman Senen yang sangat menonjol pada saat itu memang ada di situ, sehingga kalau zaman sekarang tuh disebutnya karena ada ekosistem seperti itu, maka ekosistem itu si Susi Aminah Aziz itu ada pada lingkaran ekosistem itu sehingga dia menjadi seorang pahlawan literasi dari Betawi. Gitu, hebat banget tuh. Iya. Iya. Ada luar biasa. Iya, luar Ada. biasa, Iya, benar-benar. Kita lanjut nih ya, Cang. Mm-mm. Apakah tokoh pahlawan yang sudah dijelaskan tadi nih memiliki unsur nilai Betawi? Ya, kalau kepahlawanan itu kan ini Cing ya. Kepahlawanan itu kan sifatnya universal. Iya. Lu mau dari Betawi, lu mau dari perkampungan budaya Betawi, lu mau dari kampung Condet, mau dari apa, kalau dia di dalam dirinya mempunyai sifat karakter kepahlawanan, maka dia dinisbatkan, ditahbiskan sebagai pahlawan. Ya. Jadi pahlawan itu nilainya
universal. Dan orang yang nilai kan, Iya. bukan dia ngajuin sendiri. Iya. Itu pahlawan, ya, enggak gitu. Orang petantang ini gue pahlawan, Bang. Bukan begitu. Iya. Siangan kalau gitu mah. Kata orang stres kali ya gitu kan ya. Ya, tadi udah disinggung sama Cing Indra ya, Iya. itu kan ada pahlawan kesiangan. Mm-mm. Itu pahlawan kesiangan. Ada juga disebut dulu tuh istilah di Betawi itu ada pahlawan bakyak namanya. Oh, pahlawan ya. Pahlawan bakyak itu seorang laki-laki Iya. yang sangat nurut sama bininya. Kayak suami-suami untuk istri dong Iya, itu ya. itu Cuma dia. DKI namanya DKI. Iya. Dibawa ke tiap istri. Iya, Oh, iya, pahlawan iya. bakyak. Iya, Pak. Dulu sebutnya pahlawan bakyak karena emang Kaosnya juga merah jambu kan itu. Aduh, cucok pahlawan. Hatinya lo Kitty. Iya. Yang gitu lah. Sejajar. Iya, iya. Saling mati. Iya, Tenang deh. kita saling humor aja ya, biar Iya, istri-istri sama deh Cang ya. Jadi Bang gitu Indra. Rika, Iya. sifat kepahlawanan itu dimiliki oleh siapa saja tanpa mengenal gender, tanpa mengenal Iya, betul. ras, tanpa mengenal tua muda, Iya. tanpa mengenal lu dari mana. Tapi selama dia memang mempunyai jiwa nasionalisme, cinta kepada negeri, cinta memuliakan sesuatu memang yang harus memang dimuliakan, maka dia dikasih titel, dikasih cap sebagai pahlawan dimanapun dia berada. Iya. Gitu, baik kita lanjut nih Cang ya Bang Indra. Yap. Kan pada masa sekarang apa yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemudi Betawi nih untuk meneruskan perjuangan pahlawan kita nih Cang pada zaman dulu? Cang pesenin tuh bagaimana? Ayo Cang ya, apa Bang Indra dulu nih mau jawab nih, silakan. Misalnya saya ngelihat Cing Indra Iya. atau melihat Rika, Iya. maka saya mengambil sari-sari dari sari itu ya, inti-inti Iya. dari keseharian itu. Saya melihat dari seorang Bang Indra misalnya, itu kita bisa lihat dari semangat, Iya. pengabdian, penghormatan kepada yang tua, penghormatan kepada ilmu pengetahuan. Dia karakter tuh apa sih? Karakter apa? Sifat. Ya, sifat, Iya. tabiat, karakter. Tapi contohnya nggak saya yang lain apa? Misalnya Nggak apa-apa, Pak. misalnya begitu. Bang Indra tuh orangnya Kalau beda. saya menyebutkan yang pada nonton itu kan yang nonton belum tentu pemuda Iya, ya. benar-benar. Gitu. Jadi Sahabat Betawi. siapapun dari engkau wahai pemuda yang memiliki sifat Yap. kepahlawanan, mana itu? Ya sifat membela kebenaran, sifat menghormati kemuliaan, sifat menghormati ilmu pengetahuan, sifat tidak mentang-mentang di jalan, sifat tidak memanfaatkan, sifat jauh dari korupsi, sifat dari segala macam. Itu adalah sifat-sifat kepahlawanan. Iya. Dan itulah sifat-sifat seperti itulah yang harus diserap oleh siapapun dari kita. Kan kita selama ini kan mengeluh ya, apa yang kita contoh dari para Pahlawan. para pahlawan kita. Terus apa yang kita lihat pada masa sekarang Iya. dengan karakter dan sifat kepahlawanan itu, Iya. kan kita hampir-hampir saja frustasi. Maka itu kita memang harus meneguhkan diri kita bahwa sifat-sifat kepahlawanan itu dia berkorban, berani, dia disiplin, dia pokoknya Jangan gampang melo. Iya, gitu iya, ya. jangan gampang melo, begitu. Iya, semangat Nah, ya, jadi ya. Berjuang Jangan dulu, iya, jangan baru jangan mulai udah rada susah dikit nyerah. Nah, itu dia. Padahal kagak berjuang itu. Iya, kan nggak gitu. berjuang. Udah ketakutan duluan. Nggak menghargai hasil karya orang lain, Iya. misalnya kayak begitu Benar. di rumah dan yang lain. Iya, maka itu sampai yang tadi yang udah disinggung juga, misalnya ada pahlawan kesiangan. Iya. Ya orang yang Begadang dia kali. Iya. Orang yang sungsang sumbel berjuang bagaimana supaya misalnya ya, kalau kita dalam konteks perkampungan Iya, budaya Betawi ya, kita dari bawah sampai berkeringat-keringat terus sampai bercapek-capek, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba dari baru-baru kemudian kalau nggak ada gua nggak ada nih perkampungan budaya Betawi kan. Iya, banyak yang benar. model begitu Iya, tuh. benar. Gila, Hanya gampang mengakui banget. aja ya. Pahlawan kesiangan seperti Iya. itu ya kita hindari. Jadi kita ya mesti Tapi gitu. yang bagusnya si pahlawannya nggak pernah marah, nggak pernah singgung. Dia mah jalan berbuat aja tanpa harus Iya. dihitung-hitung. Iya. Kan begitu tuh ya Iya, iya, pahlawan. benar-benar pahlawan Nggak ya. kudu emosi, nggak kudu marah-marah. Iya. Apalagi kalau pahlawan yang namanya jago, kan jago bukan adanya di sini. Iya. Iya. Jago adanya di sini. sini. Kalahin diri, ya kalahin emosi diri, kita baru jadi pahlawan, jadi pemenang. Betul itu bisa menahan emosi Nah, segalanya ya.
musuh kitanya diri kita sendiri. salah satu. Ya, benar. Kita lanjut nih Cang ya Bang Ya. Indra. Dan apa yang bisa kita lakukan nih untuk rasa terima kasih kita ke pahlawan yang sudah berjuang? Gimana sih ngucapin terima kasihnya nih kepada Ya. pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang? Paling kagak yang paling kecil kan menghargai jasanya. Iya. Paling Iya, kecil, iya. ya. Benar. Tambahin, doain, sempetan. Oh, iya. Bukan cuman di hari-hari pahlawan. Iya, kapan benar aja itu. sempet. Siapa aja gitu ya. Iya. Kayak kita misalnya lewat jalan Husni Tamrin, ya Allah, lewat. Ya. Ya Allah, Bang Husni Tamrin kasih keberkahan keluarga dan ininya tuh, Masya Allah, kan menghargai. Iya, dengan doa ya. Ke museum misalnya, Iya. museumnya Husni Tamrin begitu. Lihat Bang Ismail Marzuki dengerin lagunya segala macam, mau jangan alergi. Ini mah apaan? Artinya hasilnya dia kalau bisa kita ikutin Iya, jalannya. Gitu ya. Jangan udah ngikutin kagak ya. Tapi jelek-jelekin, kagak demen dan segala Iya, macam. tidak menghargai Gitu, ya. kagak menghargai begitu. Menghargai banyak macamnya. Iya, benar. Enggak selalu menghargai itu sama duit. Iya benar. Itu. Jadi Kita penghargaan kita buat bukan mereka. minta dihargai dengan dihormati, bukan Iya, ya. begitu. Mereka juga nggak begitu banget. Nah sekali waktu juga kalau boleh selain memang disunahin ziarah makam itu bisa juga Iya. mengenal, oh iya kita tahu dan segala macamnya. Nah ini kita tetap tularin datang Iya. Iya. ke anak-anak, cucu atau siapa kita begini loh, tanpa mereka kita nggak ada loh. Iya, benar. Nanti anak kita mikir, oh iya benar ya, dia berbuat benar lagi. Iya. Terus aja begitu, kebaikan dibalas kebaikan akan menjadi kebaikan. Nah, Iya insya Allah benar gitu. itu. Iya. Alhamdulillah. Cang ya kali ada tambahan. Iya, Cang apa ya. gitu? Iya, sama aja prinsipnya begitu, bahwa kita ini berterima kasih kepada pahlawan. Kalau istilahnya istilah orang Betawi itu nggak ada sekarang, nggak ada dulu, nggak ada dulu, nggak ada sekarang. Jadi kalau orang dulu nggak berjuang, kita nggak bakalan bisa Belum uncang-uncang tentu, kaki Iya, belum bisa di sini nih, bisa kita ada bincang-bincang kita nih, minum, bisa ada Cang, begini, iya. maka Pakaian keren begini gitu iya, kan ya. benar, Masya benar. Allah. jadi berterima kasih kepada pahlawan itu adalah bagaimana kita mengapresiasi Iya. perjuangan dia dan kita kenal karakter perjuangan itu seperti apa, dan itu kita simpen di dalam diri kita untuk kemudian kita dari sini memancarkan sinar. Jadi perjuangan dan karakter pahlawan itu, pejuang itu adalah cahaya. Kalau dalam Al-Quran bilang Allahu nurus, dan Tuhan itu cahaya. Cahaya itu seperti apa sesuatu yang jadi, dan dalam perspektif lain pahlawan itu adalah keindahan. Iya. Maka keindahan itu harus kita serap, dan dari daya serap kita itu akan kita tebarkan keindahan itu untuk mempengaruhi lingkungan kita. Jadi Untuk kira-kira semua begitu. masyarakat ya. Iya. Baik nih Cang Yahya, Bang Indra, apa ada pesan moral nih untuk sahabat-sahabat Betawi kita di luar sana nih? Iya. Cang, pesenin. Ya. Tentang Hari Pahlawan nih Cang Yahya, ya yang ono kameranya, ya Cang. Cang, sebenarnya Enggak, pesenin saya tadi kan udah ada nanti Iya. Cang buatin, tambahin Cing dah. Indra mau kasih pantun biasanya nanti pada Iya, pokoknya pada Cang terakhir Yahya, Bang bagaimana Indra yang Cang jago-jago itu. pantun ya. Pokoknya. Ya dari saya itu tadi seperti itu ya, dalam tadi kan udah ada misalnya keindahan itu adalah warna lain dari makna pahlawan atau pejuang. Oleh karena itu, mari kita serap keindahan itu dan kita tebarkan keindahan itu ke segenap lingkungan kita, ke segenap alam raya ini, sehingga semuanya menjadi indah. Nggak ada yang butak di dunia ini. Semua menjadi indah kalau orang mempunyai karakter kepahlawanan seperti itu. Ayo baik Bang Indra. Silakan pesan moralnya. Cang Yahya kan udah. Iya, saya pikir yang Ya. tadi tuh udah disampaikan buat kita semua. Tadi kalau Cang Yahya udah bilang nggak ada dulu, nggak ada sekarang. Artinya sesuatu itu kagak ujug-ujug, Ya. ya kagak tiba-tiba ada perjuangan. Kita yang makan udah gampang, pakaian udah gampang, kadang masih males ya berjuang dan segala macamnya di bidang masing-masing, gitu ya. Mereka itu sungsang-sumbel, makan ada yang tiwul, ada yang bonggol pisang, ada yang nangka landa ya, sorghum dan segala macamnya ya. Jadi kagak boleh kita ngelupain jasa mereka. Nah ini pesannya buat kita semua. Ya. Lagi-lagi kita lakonin, kita perbuat apa yang kita bisa seperti pahlawan-pahlawan kita yang udah berbuat. Ya. Kayaknya begitu aja tuh. Iya, makasih nih. Dan Ayah juga bisa ngambil tarik kesimpulan nih dari perbincangan kita nih Ya. pada hari ini, Cang Yahya, Bang Indra. Ya. Menurut Ayah yang saya bisa petik dari pembincangan ini, bahwa pahlawan tokoh Betawi bukan hanya dari Bapak Muhammad Husni Tamrin ya, Cang Yahya, Bang Indra. Tetapi masih banyak yang lain yang telah berjuang untuk kemerdekaan
bangsa dan negara ini. Dan kita juga harus selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan mengamalkan dan melakukan nilai-nilai moral dan lainnya Ya. sampai seterusnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Iya. Iya. Sip. Baik, untuk Cang Yahya, Bang Indra, terima kasih. kasih nih Terima untuk kasih, Mbak. waktunya dan ilmunya bagi kita Sama-sama. semua nih. Insya Semoga Allah. bisa bermanfaat ya. Insya Allah, insya Allah. Amin. Aman Amin, amin, semuanya. rabbal alamin. Ya. Baik, sahabat Betawi, encang encing, nya babe abang none. Kiranya udah selesai nih untuk perbincangan pada siang hari ini. Udah di akhir cerita ini, ya. Sebelum kita akhiri, saya tutup pakai pantun. Kan Wah, nggak boleh tuh. pakai pantun Cakep. ya. Boleh, Tadi boleh. kayaknya Bang Indra mau pantun dah. Sebelum saya akhiri nih. Mungkin Cang Yahya mau pantun, jagonya pantun dah. Udah, Kak, tutup aja Marika pakai pantun Rika, ya enggak? Tapi Bang Indra dulu nih, kayaknya udah punya nih. Udah muter. Ya, nah sahabat Betawi, encang-encingnya babe, abang none. Pastinya nih kan jangan lupa hanya di YouTube @UPK PBB Setu Babakan. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun nih. Pagi-pagi pergi bertani untuk menanam biji selasi. Nyok, kita akhiri perbincangan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.